ibadah skala minggu ya. Tapi sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena pada kesempatan hari ini Tuhan telah memberikan kami kesehatan dan kekuatan hingga kami bisa berkumpul bersama untuk ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, saat ini kita mau menyembah Tuhan dengan sebuah pujian Bapa Ku Datang Padamu. Atas kasih anugerah
menyanyikan Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Jiwa
Adik-adik, selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pagi ini, mari kita berdoa. Lipat tanganmu, tutup matamu, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang indah yang Tuhan berikan. Kami bersyukur satu minggu Tuhan menyertai kami. Tiba saatnya hari Minggu ini kami memberikan waktu kami yang sedikit ini untuk mendengar firman Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, saatnya kami menyiapkan seluruh hidup kami, hati kami yang terbaik untuk mendengar firman Tuhan sungguh-sungguh. Berkati seluruh teman-teman kami, berkati seluruh anak-anak, berkati semua yang mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu mengenal Engkau, kami rindu bertumbuh, kami rindu mengenal Engkau melalui firman yang kami dengar. Terima kasih Tuhan, kami rindu menjadi murid-Mu, menjadi pendengar yang baik, menyimpan firman-Mu di dalam hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik semua membuka Alkitabnya dari Yeremia pasal 29 ayat 7. Yeremia pasal 29 ayat 7. Kita baca sama-sama. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah, adik-adik, bulan Agustus ini tema gereja kita adalah Revival of Cities and Nations. Artinya adalah kebangkitan kota dan bangsa. Nah, apa yang menjadi bagian kita sebagai anak-anak agar terjadi kebangkitan atau kebangunan rohani untuk kota dan bangsa kita? Nah, di sini dikatakan usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang, yaitu sebagai anak-anak Tuhan yang mengasihi bangsa, yang mengasihi kota, hal yang pertama kita lakukan adalah berdoa. Berdoa bisa dilakukan di mana saja, bisa di rumah, apalagi ini masa-masa anak-anak banyak waktunya di rumah. Jadi lakukan doa itu di rumah. Ketika adik-adik selesai belajar atau sebelum tidur, jangan lupa untuk berdoa untuk bangsa kita, untuk kota kita, agar terjadi kebangunan rohani, kebangkitan atau terjadi perubahan. Nah, melalui tema gereja ini kita bersama-sama berdoa untuk bangsa, untuk kota kita. Nah, sekarang kita mau belajar dari kehidupan Daniel. Bagaimana Daniel dan teman-temannya, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka dipakai Tuhan menjadi anak-anak yang mengasihi kota Babel. Mereka membawa perubahan atau membawa kebangunan rohani di kota Babel. Nah, kita melihat ini adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan ini adalah Daniel. Nah, adik-adik pasti pernah mendengar cerita tentang Daniel. Bagaimana Daniel pernah dibuang di dalam gua singa. Dan Sadrak, Mesak, Abednego bagaimana mereka dibuang di dalam dapur api, ya, api yang menyala-nyala. Apakah mereka mati? Tidak. Apakah Daniel mati dimakan singa? Tidak. Karena Daniel sangat-sangat mengasihi Tuhan. Ketika dia berdoa, Tuhan mendengar doa Daniel. Tuhan mendengar doa Sadrak, Mesak, Abednego. Akhirnya Raja Darius memerintah semua rakyatnya harus menyembah Allahnya Daniel. Nah, bagaimana Tuhan menolong Daniel, bagaimana Tuhan menolong Sadrak, Mesak, Abednego. Karena mereka percaya sungguh-sungguh. Nah, adik-adik, melalui doa yang kita naikkan,
kita percaya kita bisa menjadi orang-orang yang membawa kebangunan, kebangkitan untuk bangsa, untuk kota kita. Nah, yang kedua kita belajar dari kehidupan perempuan atau wanita. Nah, di dalam Kisah Para Rasul, namanya Tabita atau disebut juga Dorcas. Nah, Tabita ini perempuan yang membawa perubahan atau membawa kebangkitan rohani di kota Yope. Di dalam Alkitab itu di kota Yope. Nah, Tabita ini kerjaannya apa adik-adik? Dia hanya penjahit baju ya, atau disebut sekarang kerjaannya sebagai desainer ya, desainer atau sebagai perancang baju atau penjahit baju. Jadi Tabita ini punya keahlian yaitu menjahit pakaian. Dia jahit, dia membuat baju yang banyak lalu dia bagi-bagikan pada orang-orang yang ada di Yope. Nah, satu ketika Tabita ini sakit dan dia mati ya, atau meninggal. Wah, satu kota itu yang ada di Yope itu semuanya nangis sedih. Mereka tidak mau kehilangan Tabita atau Dorcas, karena Dorcas ini sudah menjadi berkat, menjadi kesaksian karena dia begitu baik, dia suka memberi, dia suka berbagi. Nah, adik-adik, mari kita juga belajar dari kehidupan Tabita atau Dorcas ini. Kalau dia bisa berbuat baik, dia suka berbagi, kita pun juga bisa melakukan hal ini pada orang-orang yang membutuhkan. Nah, apalagi saat ini mungkin adik-adik punya tetangga atau teman yang lagi sakit ya, apalagi sakit COVID atau mungkin masa isolasi mandiri. Kalau adik-adik tahu, ayo belajar bergerak untuk berbuat baik atau memberikan buah atau juga mungkin makanan atau susu kepada mereka supaya mereka bisa pulih, sehingga mereka ketika masa isolasi mandiri mereka bisa pulih kembali. Adik-adik bisa berbuat apa yang adik-adik bisa, seperti yang dilakukan oleh Tabita. Nah, selanjutnya adik-adik kita belajar dari kehidupan perempuan Samaria. Nah, kita bisa baca dari Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-42, di mana perempuan Samaria ini bertemu Tuhan Yesus tepat di sumur Yakub. Nah, perempuan Samaria ini hendak menimba air atau mengambil air. Nah, di mana Tuhan Yesus sangat letih, dia haus sekali. Nah, lewat kehidupan perempuan Samaria ini, dia diubahkan ketika dia bertemu Tuhan Yesus. Nah, lalu perempuan Samaria ini dia bersaksi, ada banyak orang percaya pada Yesus Kristus. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk kota kita? Yang pertama adalah usahakanlah kesejahteraan kotamu. Kita sudah belajar dari kehidupan Daniel, dia bagaimana Daniel, Sadrak, dan Mesak, Abednego mereka mengusahakan kesejahteraan untuk kota Babel. Adik-adik pun juga bisa melakukan yang sama untuk kota kita, untuk bangsa kita. Yang kedua adalah, yang kita lakukan adalah berdoa untuk kota kita atau untuk bangsa. Nah, adik-adik, mari kita menjadi berkat untuk Indonesia, untuk Tarakan, untuk teman-teman kita, untuk tetangga kiri kanan kita. Mari kita berdoa selama bulan Agustus ini, kita berdoa untuk kota kita, untuk bangsa kita. Ketika adik-adik berdoa, mau tidur, atau mungkin diajak papa mama naik mobil, jangan lupa berdoa memberkati kota kita. Kalian pasti bisa melakukannya. Nah, adik-adik, melalui pesan firman Tuhan, visi gereja kita yaitu kebangunan atau kebangkitan kota bangsa kita. Kita percaya melalui doa kita akan terjadi perubahan, akan terjadi kebangunan rohani untuk bangsa kota kita. Jangan lupa
berdoa untuk kota kita, untuk bangsa kita. Mari kita berdoa menutup firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengar. Tuhan menuntun, Tuhan menyertai melalui tema di bulan ini. Tuhan berkati kami menjadi orang-orang yang suka, punya kesempatan untuk boleh berdoa untuk kota kami, untuk bangsa kami. Kami percaya bangsa Indonesia, kota kami diubahkan melalui setiap doa-doa kami. Tuhan berkati setiap orang-orang yang sakit, Tuhan sembuhkan. Tuhan berkati ekonomi di bangsa kami. Tuhan berkati pendidikan di bangsa kami. Berkati tetangga kiri kanan, keluarga kami, gereja kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya kebangunan, perubahan, kebangkitan akan terjadi di bangsa, di kota kami. Berkati kota Tarakan tempat kami tinggal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik semuanya sudah selesai mendengarkan firman Tuhan kan? Nah, saat ini tiba waktunya kita untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Tapi sebelum itu, mari kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan sebuah pujian. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena pada kesempatan hari ini kami telah selesai untuk ibadah sekolah minggu. Kiranya Engkau memberkati anak-anakmu ini supaya dalam kehidupannya Tuhan pimpin menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, yang hormat kepada orang tua mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan akan memberkati kehidupan mereka, menjadikan mereka teladan untuk orang-orang di sekitar mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bye-bye adik-adik. Teman-teman, jangan lupa selalu menerapkan 5M ya. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi aktivitas di luar rumah,